elektrolisis nih. Langkah yang pertama itu adalah sediakan gelas kimia, kemudian isi dengan air suling hingga ketinggiannya itu 2 cm dari atas. Kemudian yang kedua, tambahkan 1 gram garam NaCl padatan ke dalam gelas tersebut, kemudian diaduk hingga rata. Kemudian yang ketiga, letakkanlah kertas karton di atas gelas kimianya nih yang berisi larutan dari NaCl tadi. Kemudian yang keempat, luruskanlah salah satu ujung pada kedua klip gitu ke klip kertas gitu. Kemudian yang kelima itu, tancapkan kedua klip tadi yang telah diluruskan itu pada kertas karton dengan jarak 2,5 cm. Kemudian bungkus masing-masing klip tadi dengan aluminium foil. Lalu pegang ujung kedua strip aluminium foil tadi dan hubungkan dengan baterai. Yang kedelapan, amati perubahannya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan produk apa yang akan dihasilkan pada katoda maupun anoda. Nah, jadi kita ini bicara tentang sel elektrolisis. Dalam sel elektrolisis, langkah pertama kali yang harus kita lakukan itu adalah menentukan katoda dan anodanya nih. Nah, untuk menentukan katoda dan anoda, maka kita harus ionin dulu nih larutannya. Jadi ada larutan NaCl, kan tadi garam NaCl-nya udah dilarutkan di dalam air, ya kan? Berarti kan dia udah larut, baru dia disambungkan dengan arus listrik. Nah, jadi NaCl-nya ini tuh mengion dulu nih, ada kation Na positif aquos dan ada anion Cl- aquos. Nah, di dalam sel elektrolisis itu kan ada katoda, ada anoda. Nah, keduanya ini yang membedakannya adalah katoda itu adalah kutub negatif. Karena apa? Karena dia itu adalah kumpulan dari kation. Jadi kation-kation itu akan berkumpul nih di sini. Gitu. Jadi akan banyak kation di sini nih. Nah, nantinya kation ini itu akan ngalamin yang namanya reaksi reduksi, yaitu penurunan bilangan oksidasi. Sementara di anoda itu nantinya akan adanya perkumpulan anion-anion, makanya kutubnya itu disebut kutub positif karena nanti akan ada kumpulan dari anion-anion itu. Nah, sekarang yang bertindak sebagai elektrodanya itu siapa? Elektrodanya itu adalah unsur karbon, karena tadi kan dihubungkan atau dilapisi oleh ini kan kertas karbon. Jadi teman-teman tahu kan kalau unsur karbon ini atau logam karbon ini itu kan termasuk ke dalam logam inert, yaitu logam yang tidak ikut bereaksi. Nah, sekarang untuk tahu siapa yang ada di katoda dan siapa yang ada di anoda, kita tuh ninjau dari larutannya ini nih. Nah, ini kan ada logam Na yang berfungsi sebagai kation gitu kan, ada kation Na positif. Nah, kation Na positif ini kan termasuk ke dalam golongan 1A, yang mana nilai enol reduksinya pasti lebih kecil dari enol H2O, sehingga yang mengalami reaksi reduksi pada katoda itu nantinya adalah bukan kation Na positif, melainkan reduksi dari H2O. Jadi di sini tuh ada reaksi 2H2O fase liquid itu ditambah dengan 2 elektron, karena dia kan ngalamin yang namanya reduksi. Jadi dia akan ngelepas elektron menghasilkan gas H2 ditambah dengan 2 OH-. Nah, ini aquos. Nah, kemudian di anoda itu kan kita perhatikan kationnya. Nah, tetapi karena ini itu logamnya elektrodanya itu adalah elektroda inert gitu. Nah, jadi dalam elektroda inert ini yang diperhatikan itu adalah anionnya. Siapa yang bertindak sebagai anionnya? Nah, anionnya ini kan adalah asam halida ya, atau Cl-, sehingga yang mengalami reaksi oksidasi itu adalah si Cl-nya. Jadi ada 2 Cl- aquos itu akan menghasilkan gas dari Cl2 ditambah dengan 2 elektron. Nah, langkah selanjutnya itu adalah samakan muatan antara di kiri dengan di kanan. Teman-teman perhatikan, di sini ada 2 elektron, di sini juga ada 2 elektron. Berarti muatannya udah setara. Kalau gitu kita bisa tuliskan langsung nih persamaan reaksinya. Jadi ada 2 Cl- aquos bereaksi dengan 2H2O gitu liquid itu akan menghasilkan gas Cl2 ditambah dengan gas H2 kemudian ditambah dengan 2 OH-
aqueous gitu. Jadi yang akan dihasilkan pada pada katoda maupun anoda itu adalah gas H2 gitu dan OH- pada katoda. Sementara di anion itu akan ngasilin Cl2 gitu. Ini dia hasilnya. Oke deh, sekian.